Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini kita mau ngobrolin gimana sih tips memilih virtual office yang sesuai untuk teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Gue udah berapa kali punya usaha dan juga menggunakan layanan virtual office. Jadi gue bisa memberikan tips buat teman-teman untuk gimana bisa memilih virtual office yang cukup sesuai dan tepat untuk teman-teman. Yang pertama dari gue adalah satu, pilihlah virtual office yang dekat dengan rumah teman-teman atau dekat dengan kegiatan usaha teman-teman atau dekat dengan teman-teman punya mobilitas. Pilih di situ, virtual office itu. Itu kan kurang lebih akan jadi daily base camp teman-teman yang teman-teman mungkin akan transit di situ, kemudian jam ke meeting, kemudian balik lagi, kemudian kemana gitu kan. Pilih virtual office yang dekat ya dengan aktivitas kita sehari-hari ataupun aktivitas dari bisnis kita ya. Dan ini tentu harus dihitung nih gitu teman-teman, misalnya kalau pabrik di luar kota atau tempat produksi di luar kota, teman-teman tinggalnya mungkin di sudut yang berbeda, teman-teman enaknya gimana gitu kan. Tapi yang jelas paling enak itu adalah yang paling dekat dengan tempat mobilitasnya kita ataupun di tengah-tengah tempat kita bergerak sehari-hari Senin sampai Jumat di mungkin office hour gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan punya services dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh gua cuman butuh di virtual office itu butuh yang namanya satu reception. Jadi kalau ada yang telepon ke kantor, ke nomor kantor, itu bisa dihubungkan ke gua, baik secara langsung ataupun tidak. Kalau saya langsung tuh maksudnya adalah ketika ada yang telepon masuk disambungkan langsung elektronik langsung ke nomor handphone gua. Jadi kayak seakan-akan tidak menelpon lagi, jadi langsung dihubungkan gitu. Tentu ada tarifnya ya. Ini jadi ada charging ekstra biasanya. Tapi bisa juga tidak. Jadi dikasih nomor, oh misalkan cari gua, Pak Ari, nggak ada di kantor nih, ini nomor kontaknya silahkan dihubungin. Itu oke. Jadi gue butuh yang ada reception untuk terima telepon dan untuk terima mailing ataupun package kayak gitulah. Gitu. Itu yang gue butuh. Itu aja sih gitu. Nah kalau teman-teman butuh virtual office yang misalkan gue butuh ada space atau ada dedicated table atau lain-lainnya, ada meeting room yang teman-teman bisa pakai karena ada timnya banyak atau ada banyak tamu, teman-teman bisa tanya lebih jauh services layanan dari si virtual office tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah pricing, harga gitu kan. Teman-teman mesti cek nih harganya, kalau bulanan berapa, kalau mingguan berapa, harian berapa, ataupun yang yearly nih. Yang yearly itu berapa gitu kan. Dan teman-teman pertimbangan juga ini harga ini teman-teman untuk virtual office, teman-teman mau berikut dengan kalau teman-teman ada keputusan membuat legalitas PT, CV dan sejenisnya di tempat tersebut, tentu ada pertimbangan lainnya dan biaya lainnya. Tapi yang jelas teman-teman perlu mempertimbangkan ini. Misalkan teman-teman milih virtual office A, apakah teman-teman akan long last di situ atau cuman ya udahlah yang penting terpenuhi aja mobilitasnya. Tapi kalau memang untuk mau long last sehingga jadi PT CV dan sebagainya, teman-teman perlu berpikir lebih dalam. Pertimbangannya kayak gitu. Nah, itu aja pendapat dari gua tips memilih virtual office. Semoga bermanfaat. Bye bye.